Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Hadratal makaramin, para alim, para ulama, para guru, para orang tua, para sepuh, bini sepuh, para hujjaj yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mewakili hormat dan ta'zim kami, yang kami doakan semoga beliau semuanya, para orang tua kita, para sepuh kita, guru-guru kita, selalu Allah berikan sehat walafiat, panjang umur dan keberkahan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja dan semua yang hadir pada malam hari ini, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, yang mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keturunan kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Dan tentunya kita bersyukur tanpa terasa Allah berikan kita sehat walafiat, umur yang panjang, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang sudah sampai ke malam 28. Alhamdulillah. Senang apa senang? Senang apa sedih? Sedih apa senang? Sedihnya belum beli baju lebaran. Senangnya karena sudah nyampe malam 28, sedihnya karena Ramadan bakal ninggalin kita. Mudah-mudahan rangkaian amal ya ibadah kita yang sudah kita kerjakan dari malam pertama sampai dengan malam hari ini, yang sedang kita kerjakan ini, dan mudah-mudahan yang akan kita kerjakan di malam tersisa Ramadan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat bin salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga beliau, sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita kumpul di Masjidul Huda, mudah-mudahan nanti kita kumpul surganya Allah bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan kampung keramat, di jalanan banyak mobil lewat, biar kita selamat dunia dan akhirat. Seperti biasa kita muliakan majlis ini dengan baca sholawat. Sholawat Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana syaikhina wa limina wa talabatana wa talibatina biyawmina hadha ila mil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawat yang pertama namanya tibil kulub, biar kita disehatkan lahir dan batin. Amin. Salawat yang kedua salawat busyra, yang artinya kita dapat salawat wasilah, Allah muliakan kita punya keluarga. Amin. Anak keturunan kita. Amin. Mulia guru-guru kita. Amin. Santri-santrinya semuanya. Amin ya robbal. Makanya yang gak baca sholawat disumpahin masuk surga. Amin ya robbal. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gak kerasa kita sudah sampai di malam ke-28. Satu sisi kita sedih karena Ramadan bakal ninggalin kita, sisi yang lain kita juga senang
Karena mudah-mudahan ini kita semuanya termasuk orang yang jadi pemenang Ramadan. Amin ya robbal. Ustadz Abdul Hada panitianya, beliau udah titip judulnya malam hari ini, semua boleh lebaran tapi tidak semuanya bisa Idul Fitri. Judulnya begitu. Semua boleh lebaran tapi enggak semuanya bisa Idul Fitri. Lebaran semuanya bisa pakai baju baru, tapi Idul Fitri artinya kembali kesucian. Semuanya boleh, semuanya bisa pakai baju baru. Nah, termasuk saya ini pakai baju baru. Alhamdulillah. Ya. Pamer dikit. Ya, karena memang kalau masuk ke masjid untuk ibadah pakai yang terbaik buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking senangnya. Mudah-mudahan saya ngomong gini Pak Komandan Om Yudi beliin yang lebih baru lagi. Amin. Modus aja tuh. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang boleh lebaran, tapi nggak semua bisa Idul Fitri. Idul Fitri itu kembali kesucian. Ada kalimat dari Abdul Hamid Al-Maki dalam kitabnya Kanzul Najah was Surur. Beliau katakan begini, laisal id liman la bisa jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya itu bagi orang yang pakai pakaian baru, tapi hari raya itu adalah orang yang ketaatannya bertambah, insya Allah. Wa kulla yaumin la yusa fahuwa idun. Dan setiap hari yang tidak pernah maksiat atau sedikit maksiat atau jarang berbuat dosa, maka itulah Idul Fitri. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kemuliaan bulan suci Ramadan adalah dosa-dosa kita dibakar, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa saja yang puasa Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang puasa Ramadan penuh dengan keimanan, panggilan Allah, yakin kepada Allah, ihtisaban, serius puasanya, benar-benar dia puasanya, muhasabah puasanya. Muhasabahnya bagaimana Ustadz? Serius. Kalau sebelum Ramadan dia jarang ke masjid, selepas Ramadan Allah pertemukan dia rajin ke masjid, serius dia puasanya. Sebelum Ramadan nggak pernah sholat, ketika Ramadan Allah kasih sholatnya rajin tepat waktu, alhamdulillah. Sebelum Ramadan nggak pernah buka Quran, ketika Ramadan Allah temukan rajin baca Qurannya. Ketika Ramadan infaknya cuma 2.000, ketika Ramadan infaknya 50.000, alhamdulillah. Sini ada 50.000 apa 2.000 Bu? 2.000 apa 50.000? 2.000. Kalau kencing 2.000 juga. Masya Allah. Serius puasanya. Kalau yang puasanya serius, penuh keimanan, ihtisaban, muhasabah, dia serius dia puasanya, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa yang lalu akan dihapuskan, alhamdulillah. Kalau puasa malam apa siang? Malam apa siang? Siang. Itu artinya siangnya aja kalau kita puasanya penuh keimanan dan serius, mulut, mata, telinga, kaki dijaga, Qur'annya dibaca, jamaahnya dijaga, sedekahnya dia tingkatin, amaliyahnya dia jaga, dia rawat, istiqomah sampai malam 28 ini. Siangnya aja kalau puasa serius model begitu, dosanya dihapuskan, alhamdulillah. Baru siang doang. Malamnya begitu sampai terbenam matahari punya kesempatan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Tapi Rasul kasih solusi lagi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang bangun itu maksudnya ibadah yang ada bangunnya, sholat. Siapa yang malamnya sholat, qiyamul lailnya dijaga, tarawihnya dirawat, nggak pernah ketinggal, tahajudnya dia jaga, hajatnya dia rawat, tahiyatul masjidnya dia kerjain, rawatibnya nggak pernah ditinggal, qiyamul lail, tarawihnya dijaga, qiyamul lailnya dia hidupkan. Orang yang siangnya puasanya serius, malamnya qiyamul lailnya dia bangun, dia jaga, maka dialah orang yang ghufirul ma taqaddama min dzambih, dosanya dihapuskan, alhamdulillah. Siangnya puasa serius, malamnya dia bangun, orang-orang model beginilah yang dosanya dibakar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya yang siang dan malam puasanya dia benar-benar
Artinya apa? Istiqomah kita sampai sekarang. Jangan sama kayak di kampung istri saya di Sangiang, Tangerang. Jadi tarawehnya, jamaah isanya cuman rame 1 sampai hari ke-7 doang. Kalau di Nurul Huda, Jalan Bakti Mah, insya Allah enggak 1, enggak banyak. Ya, kalau orang Bapak Ibu udah merasakan nikmatnya, umpamanya nih kita buka puasa enak makan bakwan sama sambal, sama tahu, sama buras. Ini hari kedua kalau ada tahu buras enak nggak? Makan lagi tuh tahunya. Ketiga pengen makan lagi tuh. Saking nikmatnya buka puasa pakai teh, pakai bakwan, buras. Sama juga orang ibadah Ramadan. Kalau ibadah Ramadan yang nikmatnya sampai kerasa dari hari pertama, hari kedua dia jaga, hari 10 kedua juga dia jaga, sampai sekarang dia jaga. Kenapa? Nikmatnya Ramadan, karena dia yakin Ramadan tahun ini bisa jadi Ramadan terakhir. Betul-betul. Nah, ini mudah-mudahan kita ini semuanya yang hadir di sini termasuk orang-orang yang istiqomah ibadah Ramadannya. Diterima sama Allah, dosa kita dimaafkan semuanya. Alhamdulillah. Amin ya robbal. Semangat nggak Bapak Ibu? Semangat ya. Wah, Pak RT semangat banget ini. Kayaknya udah punya bekal buat pulang kampung ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Ramadan udah malam ke-28 kita nggak pernah taraweh, nggak pernah istighfar, nggak pernah sholat jamaah, masih aja nggak pernah sholat. Pada Ramadan udah belasan puluhan tahun Allah kasih. Mau nyari kapan lagi Ramadan Allah berikan? Mau hari kapan lagi Ramadan, tinggal berapa hari lagi? Kalau kita masih kurang istighfarnya, sholawatnya masih kurang, sedekahnya masih kurang, hajutnya masih jarang-jarang, Qur'annya nggak pernah dibaca, mau nunggu kapan lagi? Karena Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Makanya usia kita semakin bertambah, hakikatnya umur kita berkurang. Betul-betul. Wa umrina kisun fikul liyaumin wa dzambi zaidun kaifa ihtimali. Kata Bu Nawas begini, ya Rob, umur saya berkurang setiap hari. Ramadan udah nyampe ke hari 27. Saya nggak pernah istighfar, Quran belum saya baca, sedekah masih jarang-jarang, bangun malam saya jarang. Umur bertambah, sebetulnya umur berkurang, sedangkan dosa nambah. Kaifah timali, gimana saya mau nanggung? Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ini Ramadan tahun ini, nikmat terbesar Allah berikan hidup kita, karena kita dikasih kesempatan menghapus dosa-dosa kita. Makanya orang yang dosanya diampuni sama Allah, taubatnya diterima, tandanya adalah ketaatannya bertambah. Jadi kalau Bapak Ibu insya Allah yang malam hari tetap istiqomah, ibadah saumnya, Qur'annya, sedekahnya, dari malam pertama sampai ini malam 28 dijaga istiqomah, bahkan ningkat lagi besok, maka itu berarti tanda-tandanya ketaatan bertambah, taubatnya diterima, dosanya dihapuskan. Amin ya robbal alamin. Maka orang-orang model beginilah yang boleh nanti Idul Fitri kembali kepada kesucian. Artinya apa? Dosanya dihapuskan, dosanya dibersihkan. Selepas Ramadan dijaga sholatnya, karena udah ngerasain nikmat. Dijaga baca Qur'annya, udah ngerasain nikmat selama Ramadan. Makanya itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk saya mengajak saya pribadi khususnya dan buat kita semuanya, malam Ramadan, puasa Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Kita tunggu kepastian pemerintah, apa tanggal 10, apa tanggal 11, yang penting jangan kayak yang di mana tuh Pak Haji? Yogyakarta ya. Yang udah dapat wangsit telepon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, makin gendang ini makin kiamat nih, hati-hati ya. Itu kebanyakan makan micin kayaknya itu, apa pimpinannya itu. Ya Allah, kita tunggu kepastian. Yang jelas hari tersisa, ya kita tingkatin amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 yang harus dijaga bahkan dirawat. Yang pertama baca Qur'annya,
tingkatin baca Qur'annya, kalau bisa hatam, kalau bisa ya setiap hari dibaca. Yang kedua, sholatnya dijaga, ya, qiyamulailnya dijaga, tarawihnya, rawatibnya jangan lupa, karena rawatib qobliyah dan ba'diyah itu sunnah muakkadah hukumnya, yang bisa merawat kita, yang bisa menjaga sholat fardu kita. Nah, yang terakhir jangan lupa infak dan sodakohnya, termasuk zakat fitrah dan zakat mal. Zakat itu artinya penyuci, nyuci jiwa, nyuci diri, nyuci harta. Makanya kalau bisa usahakan, saya mengajak saya pribadi khususnya, zakat fitrah, zakat mal yang terbaik, karena inilah penyuci jiwa kita, harta kita yang punya. Makanya saya dapat WA, Pak, karena kebetulan dari Bank DKI, Basas DKI, saya diingetin ASN yang gajinya 6 juta sekian itu sudah masuk zakat profesi, kan gitu ya Dan ya? Dapat WA nggak ada tuh? Jadi yang 6 juta saja terus saya di WA harus keluarin zakat profesinya 2,5%. Nah, kita yang punya banda banyak, harta banyak, hati-hati, kudu dibersihkan. Yang emas dibersihin, yang punya kendaraan buat bisnis dibersihin. Jaga harta kita, karena sebagian harta kita yang Allah titipkan ada hak orang lain, insya Allah, termasuk zakat fitrahnya, Bapak Ibu. Nah, ini mohon maaf kalau saya kepo, saya ngomel, saya bawel. Kalau ibu bapak yang kebetulan zakat fitrah pakai beras yang apa tuh, yang sudah kemasan itu ya, itu tolong saya minta dihitung lagi, karena saya udah berapa kali ngitung dari tahun kemarin tuh, saya ngitung kemarin juga, saya hitung penasaran, itu 3 liter lebih dikit, 3 liter lebih dikit. Nanti kalau ibu mau lihat, nanti datang ke saya atau nanti saya kirimin videonya tuh. Jadi hati-hati, ini bentuk ikhtiar, bentuk jaga diri. Kenapa? Kita puasa udah sebulan penuh, jangan sampai kita sia-siakan zakat fitrahnya yang cuman asal-asalan. Betul-betul, betul-betul yang terbaik buat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih bagus. Makanya itu termasuk zakat fitrahnya, juga infak dan sodakohnya. Ada beberapa hari Ramadan, ada beberapa lagi malam Ramadan. Bapak Ibu yang belum kesempatan sodakoh infaknya, tingkatkan amaliyah. Saya punya anak ngondok di Darrahman, pesan Pak Kiai Haji Muhammad Faiz Syukron Mamun, putra Kiai Syukron Mamun, dipesanin begini Bapak Ibu, buat santri-santri kalian yang pulang ke pondok, kalau pas malam yang ganjil, cari amaliyah ibadah yang bisa menghantarkan, mendatangkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dia dapat. Bagaimana caranya? Cari infak dan sodakoh kepada orang-orang yang benar butuh, orang-orang yang cocok dibutuhkan. Artinya apa? Jadi kita banyak infak dan sodakohnya, siapa aja dah, jangan disia-siain. Ini malam ganjilnya tinggal 29. Kalau kata Pak Haji Eko, nggak perlu ganjil-ganjilan, 28, 29, genap ganjil ya Pak Haji ya, semuanya mulia. Yang belum infak dan sodakohnya, buruan keluarin sekarang. Nanti malam, besok siang, besok malamnya lagi, manfaatkan sebaik-baiknya. Ada di takjilnya, ada yatim piatunya, ada kerabat-kerabat kita yang nggak mampu, buat orang tua kita semuanya yang masih hidup, yang sudah meninggal, keluarkan sedekahnya. Mudah-mudahan dengan sedekah kita, kata Pak Haji Eko, bisa jadi infak sodakoh kita yang kita keluarkan dengan penuh keyakinan bulan suci Ramadan, itu jadi wasilah pemberat amal Ramadan kita. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa merawat amaliyah kita di akhir Ramadan ini, dan kita berharap Ramadan kita ini jadi Ramadan terbaik buat kita semuanya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan amal yang kita terima Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk infak dan sodakohnya Bapak Ibu sekalian. Kami atas nama DKM mengucapkan ribuan terima kasih atas pembantuan moral material yang Ibu Bapak berikan, pikiran, tenaganya, hartanya. Mudah-mudahan amaliyah semuanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan Ramadan terbaik, dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kami DKM juga ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah dan kurang. Mudah-mudahan semua Allah maafkan, dan kita baca Fatihah. Mudah-mudahan doa kita semuanya, hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk para orang tua, para sepuh, para kerabat, tetangga, jamaah yang sedang sakit, diangkat segala penyakitnya. Amin. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya,
Dan buat orang tua kita yang masih hidup, semoga sehat walafiat, buat iman Islamnya, kelak wafat husnul khotimah. Yang sudah meninggal, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, jadikan surga tempatnya. Dan buat kita semuanya, anak keturunan kita semuanya, dikuatkan iman Islam kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.